Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Yulis Eko Triyono. Selamat belajar anak-anak kelas 7 Mapel BTIK atau Informatika dengan materi perangkat keras dan sistem operasi. Alat pemproses perangkat keras pada smartphone. Alat pemproses adalah alat yang dimana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input device dan hasilnya dapat ditampilkan di output device. Alat pemproses terdiri dari Central Processing Unit atau CPU dan main memory. Alat pemproses terdiri dari Central Processing Unit atau CPU dan main memory. Central Processing Unit atau CPU merupakan tempat pemrosesan instruksi-instruksi program. CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Pekerjaan pengolahan data diantaranya mencatat, melihat, membaca, membandingkan, menghitung, mengingat, mengurutkan, maupun membandingkan. Main memory pada saat kalian membaca spesifikasi smartphone atau tablet Android seringkali disebutkan sebagai kapasitas memorinya. Untuk smartphone dan tablet Android saat ini pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu internal atau sistem storage. Memori ini berguna khusus untuk menyimpan file yang berhubungan dengan aplikasi atau game dan tidak dapat digunakan untuk menyimpan konten mengguna seperti foto, video, musik, dokumen, dan sebagainya. Setiap kali kalian menginstal game atau aplikasi, kapasitas memori ini akan berkurang. Phone atau USB storage. Phone atau USB storage bisa digunakan untuk menyimpan file, aplikasi atau game, namun bisa juga untuk menyimpan segala jenis file yang lain seperti foto, dokumen, dan sebagainya. SD card atau kartu SD. SD card atau kartu SD, memori ini menunjukkan kapasitas memori. Card biasanya jenis memori SD yang terinstal pada perangkat Android. SD card berbentuk semacam kartu kecil dan bisa dilepas pasang dan bisa diganti besar kapasitasnya. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah singkatan Random Access Memory. Fungsinya untuk menyimpan data sementara. Prosesor membutuhkan data-data atau informasi berkecepatan tinggi setiap kali ingin melakukan sesuatu proses, dan data-data tersebut diambil dari RAM. Oleh karena itu kegunaannya kecepatan transfer rate RAM didesain untuk lebih tinggi dibandingkan memori biasa. Prosesor berkinerja baik kalau digabungkan dengan kapasitas RAM yang kecil, kerjanya akan tidak optimal. ROM, Read Only Memory. Fungsi dari ROM adalah ROM hanya dapat dibaca sehingga pemrograman tidak dapat mengisi sesuatu ke dalam ROM. ROM diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program pokok yang diperlukan oleh sistem smartphone. Bootstrap program diperlukan pada saat pertama kali sistem smartphone diaktifkan. Proses pengaktifan smartphone pertama kali disebut booting.
Prosesor atau CPU atau Central Processing Unit merupakan otaknya smartphone. Prosesor dapat dibedakan dari bedakan jumlah data busnya. Misalnya ada prosesor 8 bit, ini berarti prosesor tersebut memiliki 8 data bus. Yang kedua proses yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain, sehingga smartphone dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah hash, megahash, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data atau informasi. Perangkat lunak ponsel. Perangkat lunak atau software adalah sistem operasi dan semua aplikasi yang tersimpan dalam komponen ponsel digunakan untuk mengerjakan aktivitas, diantaranya memberi instruksi ke hardware, bermain game, menjaga keamanan data, dan sebagainya. Perangkat lunak ponsel. 1. Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang diciptakan oleh Andy Robin. Sistem operasi Android sendiri pertama kali diluncurkan tahun 2008 lalu dan memiliki sifat open source sehingga dapat dikembangkan lagi. Perangkat lunak. 2. iOS. iOS adalah salah satu sistem operasi tertutup yang dikembangkan oleh Apple. Sistem operasi ini dihadirkan secara eksklusif untuk perangkat buatan Apple saja seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Perangkat lunak ponsel yang ketiga, Windows Phone. Windows Phone sempat menjadi sistem operasi mobil yang terkenal pada tahun 2010 lalu. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft ini hadir untuk perangkat Windows Phone yang saat ini sudah tidak diproduksi lagi. Perangkat lunak ponsel yang keempat yaitu BlackBerry OS. Siapa sih yang tidak kenal BlackBerry? Salah satu pencetus smartphone ini ternyata juga memiliki sistem operasi sendiri, yaitu BlackBerry OS. Diketahui bahwa BlackBerry OS ini diluncurkan pada tahun 1999 lalu oleh BlackBerry Limited di perangkat buatan mereka. Perangkat lunak ponsel yang kelima, Symbian OS. Symbian OS bisa dibilang merupakan sistem operasi mobil yang paling tua. Diketahui bahwa sistem operasi ini dikembangkan oleh Symbian Limited dan diluncurkan tahun 1998 lalu. Sistem operasi ini banyak digunakan di ponsel-ponsel besutan Nokia zaman dulu. Untuk tugas anak-anak, 1. Sebutkan dan jelaskan perangkat keras ponsel. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis memori pada ponsel. 3. Sebutkan dan jelaskan perangkat lunak pada ponsel. Selamat mengerjakan. Sekian anak-anak. Sampai ketemu lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.